mendorong tingkat pariwisata yang ada di Kota Bima, maka sepatutnya kita harus mampu memberikan apresiasi terhadap kinerja wali kota. Itu ditegakkan sesuai porsi hukum yang sebenarnya, bukan atas dasar selera, bukan atas dasar indikasi, bukan atas dasar nilai kepastiannya masih minim, di mana seluruh data 10.000 masa yang ada di Kota Bima ini, maka akan kami hadirkan 10.000 masyarakat yang ada di Kota Bima ini yang cinta akan tempat berwisata, ya, yang sayang dengan kehadiran tempat berwisata, Pak. Ya. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mata Dong Mojo, mata Dorang Dompu. Tentu Nai Mojo, Nai Mojo, dan mengerti akan Nai Mojo. Yang perlu Mata pertanyakan pada detik ini kepada pengadilan negeri yang ada di Kota Bima. Adilah. Nilai kepastiannya masih minim, di mana seluruh kepolisian Bebas dari segala jangan dulu memanas, kemudian meminta kepada hakim memutuskan bebas dengan murni dan konsekuen. Ini murni, mentah panas ini tidak ada yang melihat, tidak ada yang membayar, murni. Besok yang dimana dia kita tahu apa yang dilakukan ini kebenaran, tidak mungkin kita hakimi. Terima kasih banyak Adinda terkait dengan adanya Jeti Bonto. Buat kami sebagai masyarakat ekonomi lemah sangat membantu. Membantu dalam hal mana? Karena di setiap ada kegiatan yang berjalan di Jeti Bonto itu yang berkaitan dengan Tamasa itu, kami pedagang sangat bersyukur sekali. Harapan kami wisata Bonto tetap berjalan dan kami sangat memohon kepada pengadilan negeri Kota Bima agar bisa menganalisa kembali, karena Jeti Bonto tidak pernah merugikan orang banyak, sangat-sangat menyebutkan orang banyak, terutama masyarakat ekonomi lemah. Oke, kepala hakim keluar. Kami sampaikan akan fakta ini. Ya, biarkan saya jadi korban. Saya selaku terlapih. Saya akan. Kalau masalah terkait dengan tuntutan aksi kami tadi, saya selaku juga wakil Korlap memang melihat secara objektif dan secara rasional bahwa kasus masalah Jeti Bonto ini murni ada ketimpangan atau didasari dengan masalah dipolitisasi. Nah, kenapa kami memetik? Kami hadir tadi dengan masa aksi solidaritas dan sebuah murni moralitas. Kami menuntut bahwa di depan pengadilan tadi dan di depan kantor kejaksaan tadi meminta seyogianya dan melihat lagi secara universal ataupun secara global. Kehadiran Jeti Bonto itu bukan permasalahan dan bukan beban masalah daerah. Nah, justru masyarakat juga menilai yang ada di sekitar sana, orang-orang perkampungan Bonto atau desa Bonto, di sana juga menilai bahwa keberadaan spot wisata di sana juga membantu perekonomian dan masalah mempromosikan wisata juga. Artinya secara pribadi saya menilai bahwa Pak Wakil Wali Kota hari ini sudah sangat tepat langkahnya, sudah sangat benar. Kenapa? Beliau membangun dengan dana sendiri. Beliau membangun itu di atas tanah pribadi. Beliau juga membangun itu hanya untuk
masalah kesejahteraan. Entah nanti sebagaimana mestinya dipakai atau memang diperuntukkan untuk masyarakat setempat, secara dasar perputaran ekonomi. Karena kita tahu di sekitaran Kolo dan Bonto itu memang objek yang memang harus digarap oleh Pemkot Kota Bima sendiri. Justru pertanyaannya, kami hari ini juga sangat miris. Kenapa dipermasalahkan dan kenapa harus ada ketimpangan yang justru kami rasa ini dipolitisasi. Nah, harapan kami untuk oknum-oknum yang ada di lembaga negara hari ini bijak menilai, bijak melihat sebagaimana didasari asas-asas hukum yang memang harus diperjuangkan, dan memang perlu juga ada kesadaran dari pihak masyarakat juga. Bagaimana kami turun tadi mendorong supaya memastikan bahwa itu tidak ada hal yang memang sangat merugikan. Pertama, tidak ada temuan korupsi di dalam itu. Yang kedua, lingkungan di sekitar mana yang dirusak. Justru sebaliknya, kalau ada lingkungan yang rusak di sana, perusahaan apa yang beliau dirikan? Atau mungkin limbah apa yang beliau buang di sana? Urusan jeti dan lain sebagainya itu kan spot. Di salah satu kami ketahui dan kami pernah mengunjungi salah satu tempat itu. Di sana ada pohon mangrove dan di sana juga ada sedikit jembatan yang paling tidak itu ya bisa juga untuk dijadikan dermaga, tapi dermaga itu dermaga kecil yang hanya untuk mungkin kapal kano atau hanya untuk spot-spot wisata. Nilai kepastiannya masih minim, di mana seluruh akan datang 10.000 massa yang ada di Kota Bima ini. Maka akan kami hadirkan 10.000 masyarakat yang ada di Kota Bima ini yang cinta akan tempat berwisata. Ya, justru saya masuk secara sistematis dari justru dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, bahwa kasus yang tren hari ini dibicarakan oleh publik di Kota Bima khususnya tentang pembangunan jeti oleh wakil wali kota. Justru pada pandangan hukum kami menganggap bahwa itu adalah bukan tindak pidana, justru akan memberikan penekanan atau dorongan ekonomi masyarakat kecil. Ya, salah satunya masyarakat bisa berjualan di sana, kemudian mengurangi tingkat kriminalitas karena lulu lalang para pengunjung jembatan tiang itu, saya tidak sebut jeti, jembatan tiang itu lumayan rame. Kemudian dalam persoalan lingkungan hidup itu tidak ada penimbunan sedikit pun. Hanya ada yang namanya pembangunan jembatan tiang itu atau yang disebut dermaga tidak mengganggu ekosistem baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Kemudian kalau itu dikatakan jembatan tiang, pasti tidak pernah ada perahu yang bersandar, ya, kemudian bot, kapal yang pasang bongkar muatan jelas tidak ada. Jadi justru di sana itu kaitan dengan kasus ini justru saya menduga bahwa wakil wali kota ini dikriminalisasi dan dugaan lain bahwa dalam proses ini telah terjadi suap menguap, ya, antara para pihak yang berkepentingan dengan
pihak APH, dalam hal ini pihak jaksa dan pengadilan. Sehingga juga insya Allah atas pengetahuan saya bahwa dakwaan jaksa itu bersifat kabur atau yang disebut obscur liber. Jadi oleh karena demikian, karena kasus ini sudah cenderung ke urusan hukum, ya maka saya sarankan sekaligus meminta dengan hormat ya agar para hakim yang menangani kasus ini nanti ya, dapat mendudukan keadilan itu sebaik-baik mungkin dengan mengedepankan asas peradilan, karena kondisi sosialnya ini lebih baik mengalami ketidakadilan daripada melakukan ketidakadilan. Melius et acipere quam facere injuria.